Pernah nggak sih kalian ngerasa ribet banget pas harus nyatet semua pengeluaran bulanan, kayak uang makan, bensin, jajan, nongkrong, sampai bayar kos? Awalnya tuh semangat ya, tapi lama-lama kayak males karena datanya numpuk dan nggak rapi. Nah, bayangin perusahaan nih yang transaksinya bukan cuma 5 atau 10 tapi ratusan setiap hari. Kalau cuma dicatat dalam jurnal, bisa-bisa akuntannya stres duluan sebelum neracanya kelar. Nah, makanya disinilah peran buku besar dan buku pembantu muncul. Jadi keduanya itu bantu nyusun transaksi biar lebih teratur, gampang dilacak, dan siap diringkas jadi laporan keuangan. Jadi bisa dibilang buku besar ini adalah upgrade level dari jurnal. Jadi oke, yuk kita bahas tuntas lagi bab 5 tentang buku besar dan buku besar pembantu. Oke, kalau di bab sebelumnya kita kan bahas jurnal ya sebagai tempat pertama semua transaksi dicatat. Nah, sekarang kita naik level ke buku besar alias Book of Final Entry. Jadi buku besar ini adalah tempat semua data dari jurnal diklasifikasikan dan diringkas sesuai dengan akun-akunnya. Misalnya, ada jurnal, misalkan di jurnal ada kas yang bertambah karena penjualan atau kas yang berkurang karena membeli perlengkapan. Nah, di buku besar semuanya dikumpulin di satu akun kas supaya lebih jelas perubahannya. Jadi dari buku besar inilah nanti muncul laporan penting seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, jadi sekarang pertama-tama kita bedain dulu antara buku besar dan buku pembantu ya. Kalau buku besar itu kan kayak rekap nilai total, tapi buku pembantu itu versi rinciannya. Contoh, misalkan di buku besar cuma tertulis piutang dagang 10 juta. Tapi di buku besar pembantu itu dijelasin siapa aja pelanggan yang masih ngutang. Kayak misalkan ada PT Mawar utangnya 3 juta, PT Melati ada 2 juta, atau PT Anggrek utangnya masih ada 5 juta, begitu. Jadi waktu perusahaan mau nagih itu tinggal buka buku pembantu aja, jadi nggak perlu ribet bongkar semua data gitu. Di perusahaan manufaktur, buku pembantu bisa makin banyak. Ada pembantu persediaan, piutang, utang, biaya harga, biaya pokok produksi, sampai aktiva tetap. Jadi semua itu tergantung kebutuhan dan kompleksitas bisnisnya. Nah, penghubung antara dua buku ini tuh disebut rekening kontrol atau controlling account ya. Rekening kontrol itu nyimpan ringkasan dari data yang ada di buku pembantu. Contohnya akun piutang dagang. Di buku besar adalah kontrol untuk semua pelanggan yang dicatat di pembantu piutang. Kalau misalkan totalnya cocok, berarti catatan aman. Tapi kalau misalkan ada selisih, berarti ada transaksi yang belum dicatat atau salah posting. Makanya, fungsi pengendalian dari rekening kontrol ini penting banget buat menjaga keseimbangan data. Untuk buku besar sendiri itu macam-macam ya, tergantung gaya pencatatan dan sistem yang dipakai perusahaan. Yang paling klasik adalah bentuk T alias debit di kiri dan kredit di kanan. Ini biasanya kita pelajari di dasar akuntansi, tapi kalau di perusahaan modern seringkali pakai bentuk saldo berjalan dengan satu kolom saldo, dua kolom saldo, bahkan bentuk dengan saldo lama dan saldo baru. Nah, akun biasanya dibagi dua kelompok besar ya. Yang pertama ada rekening neraca, yaitu mencakup aktiva, utang, dan modal. Yang kedua rekening rugi, laba, yang mencakup penjualan, harga, terus juga harga pokok penjualan, biaya administrasi, dan sebagainya. Setiap akun dikasih kode, yang contohnya misalkan dari akun dari 100 sampai 199 buat aktiva, 2 sampai seterusnya buat utang, dan 3 itu buat modal. Jadi kode ini bisa angka, huruf, atau kombinasi. Yang penting kodenya harus mudah diingat, fleksibel kalau mau ditambah, dan konsisten supaya nggak bikin bingung waktu pencatatan. Nah, semua data dari jurnal ke buku besar itu masuk lewat proses yang disebut posting. Ini kayak semacam transfer data dari catatan awal ke sistem utama. Ada 4 metode posting yang umum digunakan. Yang pertama itu manual, pakai tangan. Jadi cara klasik disalin dari jurnal ke buku besar secara manual. Terus ada yang kedua direct posting dari buku pembantu. Data dari pembantu langsung masuk ke buku besar. Yang ketiga direct posting dari dokumen, sumber data dari faktur, bukti kas, atau misalkan dokumen transaksi yang langsung diposting. Yang keempat ada ledgerless bookkeeping atau metode modern yang tanpa buku pembantu, karena semua data disimpan digital dan otomatis direkap. Jadi setiap metode itu punya kelebihan masing-masing ya, tergantung seberapa besar dan kompleks perusahaan itu. Jadi kesimpulannya, buku besar dan buku pembantu itu kayak duet maut dalam sistem akuntansi. Buku besar nyusun data ringkasnya dan buku pembantu nyimpen detailnya. Keduanya saling melengkapi biar laporan keuangan bisa disusun dengan cepat, rapi, dan akurat. Oke deh, sekian pembahasan tentang bab 5.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.